Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan bersyukur maka kita akan diberikan tambahan nikmat, dan jika kufur kita pasti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sesuai dari firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari diceritakan tentang seorang pemuda yang terkenal karena kejahatannya. Tiba-tiba pemuda ini mendatangi seorang ulama. Kepada ulama itu ia bertanya, masih adakah kemungkinan Allah mengampuni dosa-dosanya yang amat besar dan banyak? Sang ulama balik bertanya, dosa apa saja yang pernah ia lakukan? Kemudian ia menjawab, semua dosa besar seperti merampok, memperkosa, dan termasuk telah membunuh 99 orang. Sang ulama kaget dan spontan berkata, subhanallah, jangankan 99 orang, seorang saja yang engkau bunuh, pasti engkau akan mendapatkan murka dari Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Mendengar jawaban itu, sang pemuda menghunus pedangnya dan membunuh sang ulama, maka genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Setelah membunuh ulama, ia bertanya kepada orang di mana lagi ada ulama yang bisa memberikan jawaban terhadap keresahan jiwanya. Seseorang menunjukkan ulama lain di kota lain. Di tengah perjalanan menuju ke rumah ulama yang dimaksud, ia terjatuh dan mati. Lalu datanglah malaikat penjaga neraka. Sudah lama saya menunggu kematianmu, kata malaikat dengan bengis. Tak lama setelah itu, datang lagi malaikat penjaga surga untuk menjemput sang pemuda. Karena ia sudah berjalan jauh untuk mencari pertobatan dari seluruh dosa-dosanya. Kedua malaikat saling mengklaim bahwa pemuda itu miliknya. Tiba-tiba muncul malaikat ketiga yang berusaha untuk melerai persengketaan kedua malaikat tersebut. Ia mengajak kedua malaikat yang bertikai untuk sama-sama mau menempuh jalan pengadilan. Malaikat ketiga ini menawarkan untuk mengukur langkah perjalanan pemuda ini. Lebih dekat mana antara ulama yang baru dibunuh dan ulama yang dituju? Setelah ketiga malaikat itu mengukur jarak tempat kematian sang pemuda, maka ditemukan bahwa ia selangkah lebih dekat ke rumah ulama yang dituju. Lalu malaikat hakim yang diutus Allah memenangkan malaikat penjaga surga. Kisah di atas mengkonfirmasi sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an sebagai berikut. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nari wala ana illa birahmatim minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Para pendengar
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang pemuda yang hidupnya selalu tenggelam di dalam dosa dan kemaksiatan. Masyarakat sudah mengklaim pemuda ini untuk keluar dari perkampungan warga. Dalam keadaan lemah, si pemuda ini merenungi nasibnya di tepi sebuah telaga. Ia menyaksikan ada seekor anjing kehausan dan berusaha untuk menggapai air telaga, tetapi terlalu dalam untuk dicapainya. Didorong rasa iba, akhirnya si pemuda membuka sepatu lalu mengambilkan air dari telaga itu. Kemudian diberikan kepada anjing itu. Anjing itu senang sekali. Kemudian anjing itu meminum dengan begitu lahapnya dari air yang ada di dalam sepatunya. Cerita ini sampai ke telinga Nabi dan beliau memberikan komentar bahwa pemuda itu kelak akan menjadi penghuni surga. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa ketulusan untuk bertaubat yang muncul dari kesadaran diri yang paling dalam bisa menggugah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa seseorang, kasih sayang Allah jauh lebih besar. Tidak ada dosa besar jika yang datang adalah kemaha pengasihan Allah, dan tidak ada dosa kecil yang datang adalah kemaha adilan Allah Subhanahu wa taala. Taubat berasal dari kata taba yatubu yang berarti kembali, yakni kembali ke jalan yang benar yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang datang dan bertaubat dengan taubatan nasuha, maka tidak ada madharat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sebesar apapun dosa seseorang, jika ia bertaubat sepenuh hati, maka ia akan mendapatkan pengampunan dari Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, seseorang dinilai bertaubat sepenuh hati jika memenuhi 7 syarat taubat, yaitu mengucapkan istighfar, kemudian meninggalkan dan menjauhi dosa maksiat, menyesal sedalam-dalamnya, bertekad dan bersumpah untuk tidak akan kembali melakukan dosa itu, kemudian mengganti perbuatan dosa itu dengan amal kebajikan, mengembalikan harta atau hak orang lain yang pernah diambil, dan menyampaikan permohonan maaf secara jujur kepada orang yang pernah difitnah atau dibicarakan aibnya. Jika orang sudah melakukan keseluruhan syarat taubat tersebut, maka pengampunan dosa dijamin dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang-orang yang bertaubat seperti orang yang tak berdosa. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.